guys, dalam video ini saya ingin membahas asal-usul dua kata yang sudah masuk ke kamus bahasa Indonesia, yaitu kata robot dan swasembada. Yang menarik itu bukan kata yang berasal dari bahasa Indonesia sebenarnya. Kalian pasti tahu bahwa ada banyak kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa lain, kebanyakan dari bahasa Belanda, bahasa Portugis, atau juga bahasa Inggris. Tapi dua kata ini tidak berasal dari bahasa-bahasa itu, tapi ada kaitan dengan Republik Ceko, itu negara saya. Robot. Istilah robot berasal dari bahasa Ceko. Itu pertama kali digunakan pada tahun 1920 oleh seorang penulis Ceko. Dan itu berasal dari kata robota yang artinya pekerjaan atau kerja paksa. Yang saya sudah bilang, orang pertama yang pernah menggunakan kata itu adalah seorang penulis yang namanya Karel Čapek. Dia sangat terkenal di Ceko karena dia menulis banyak buku yang masih aktual atau yang memang betul-betul pada zaman ini. Misalnya dia menulis buku yang berjudul Bilané moc, itu artinya penyakit putih. Dan kalau kita membaca buku itu, kita akan merasa seperti buku itu membahas topik COVID. Tapi kalau kata robot, dia pertama kali pakai kata itu dalam buku yang berjudul RUR. Dan walaupun buku itu ditulis pada tahun 1920, kisah itu memperingatkan efek negatif teknologi pada manusia. Jadi kalau kita lebih dan lebih terbiasa dengan teknologi, nanti itu bisa jadi bahaya kepada kita, terhadap kita. Karena pada zaman itu belum ada sesuatu seperti robot, jadi dia harus bikin kata sendiri. Dan setelah itu kata robot dipakai dalam sebuah buku dari seorang penulis asli Rusia yang namanya Isaac Asimov, karena buku itu berjudul Robot. Jadi dia seperti membantu mempromosikan kata itu, dan kata itu pelan-pelan menjadi kata yang sekarang sudah biasanya dipakai dalam semua bahasa di dunia. Dan jadi sekarang itu sudah dipakai sebagai istilah untuk alat yang berbuat seperti manusia tapi dikendalikan oleh mesin. Itu menurut KBBI. Swasembada. Kalau kata swasembada itu sebenarnya tidak berasal dari bahasa Ceko seperti kata robot itu, tapi dari bahasa Sanskerta. Cuma dulu belum ada kata swasembada dalam bahasa Indonesia. Tapi ternyata ada seorang wanita asli Ceko yang namanya Zorica Dubovská. Beliau dulu menjadi dosen saya di universitas. Dan beliau sangat pintar berbahasa Indonesia. Dan pada suatu hari beliau mungkin butuh menjelaskan dalam bahasa Indonesia pertolongan pada diri sendiri atau usaha mencukupi kebutuhan sendiri, tapi ternyata tidak ada kata seperti itu dalam bahasa Indonesia, ya. Dan dalam bahasa Ceko kita punya hanya satu kata untuk ada satu istilah untuk ini. Jadi beliau ambil dua kata dari bahasa Sanskerta. Kata yang pertama itu sambada yang artinya mampu, dan kata kedua itu swa yang artinya mandiri. Dan dia membuat kata baru, swasembada, yang ternyata masuk ke kamus bahasa Indonesia. Dalam bahasa Ceko, kata swasembada itu své pomoc, dan itu sangat mirip ya, karena pomoc itu seperti pertolongan, dan své itu sama seperti swa atau mandiri. Jadi své pomoc dan swasembada itu sebenarnya seperti kata yang terdiri dari dua kata yang mirip. Dan Ibu Dubovská, beliau orang yang luar biasa menurut saya, karena beliau bukan hanya bisa bahasa Indonesia dan
memperkenalkan budaya dan bahasa Indonesia kepada orang Ceko. Tapi beliau juga pernah menjadi dosen di universitas, pernah bekerja di Kedubes Ceko di Jakarta, dan beliau juga pintar bahasa Jawa kuno. Beliau pernah menerjemahkan buku Arjuna Wiwaha dari bahasa Jawa kuno ke bahasa Ceko. Dan beliau bahkan mendapatkan anugerah bintang jasa pertama dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ya. Ya, jadi itu sudah. Jadi sekarang kalian sudah tahu bahwa kata robot dan kata swasembada itu ada kaitan dengan bahasa Ceko atau dengan negara Ceko. Ya, mungkin saya agak bangga dengan negara kecil saya karena negara saya tidak begitu terkenal di Indonesia. Mungkin hanya karena pemain sepak bola, tapi kalau yang lain tidak begitu terkenal. Jadi saya bangga dan saya berharap sekarang kalian sudah akan ingat, setiap kali kalian akan pakai kata robot, kalian akan ingat Republik Ceko. Oke, terima kasih kalian sudah menonton video ini dan tolong bagikan pendapat kalian tentang dua kata ini di bawah, dan kalau kalian suka video ini jangan lupa kasih like dan subscribe, dan sampai ketemu lain kali. Dah.